Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى روح شيخنا مربي أرواحنا كيحجي لياء الدين بن كيحجي الخير إلى روح شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 166 ya. Bacaannya Athaniyah Qaulul Laqti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Athani Qaulul Laqti wa hiya an tulqata awqatud dami wa takuna haydan wa takuna awqatun naqai zuhran alhamlu aqalluhu sittatu ashhurin ghalibuhu tis'atu ashhurin aktharuhu arba'u sanawatin ghayatu tasawwuril janini fi batni ummihi arba'atu ashhurin kama qala sahibu صفوة الزبد ثم أقل الحمل 6 أشهر وأربع الأعوام أقصى الأكثر وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل 9 أشهر الاستحاضة هي الدم الزائد على أكثر الحيض والنفاس أو هي الدم الخارج من غير أيام الحيض والنفاس كما قال صاحب صفوة الزبد إن عبر الأكثر واستداما فمستهاضة حوت أقساما
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu hafizahullah wa adaban naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Kemarin masalah tata cara menghitung darah haid yang kadang-kadang keluar, kadang-kadang berhenti ya. Kemarin sudah disebutkan pendapat yang pertama yang disebut dengan qaulus sahbi. Jadi qaulus sahbi itu dihitung paling banyak keluar darah haid yaitu sampai 15 hari. Karena haid kan paling sedikit sehari semalam, umumnya biasanya 6 sampai 7 hari, paling banyaknya adalah 15 hari. Nah, ini ada pendapat yang pertama, ini pendapat yang mu'tamad, yang dipegang oleh para ulama, yang banyak dipegang, banyak dipergunakan dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang pertama qaulus sahbi, dihitung darah itu perempuan, nanti keluar, nanti berhenti, keluar lagi, berhenti lagi. Nah, dihitung dari hari pertama sampai hari ke-15. Dihitung hari pertama keluar berapa jam, hari kedua berhenti, hari ketiga keluar berapa jam. Nah, ini perhitungan sampai 15 hari. Kalau pas 15 hari mencapai 24 jam, berarti kan darah haid yang minimal keluar. Karena darah haid minimal keluar adalah sehari semalam atau 24 jam. Jadi kalau selama 15 hari dihitung-hitung total seluruhnya mencapai 24 jam, maka berarti darah tersebut adalah darah haid. Kalau kurang dari 24 jam, maka darah istihadhah atau darah fasad. Das ya? Nah, kemarin kalau pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, itu perempuan apabila telah melakukan sholat, udah sembahyang, maka sembahyangnya, sholatnya dihukumkan tidak sah. Dan itu perempuan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholatnya, karena dalam kondisi apa tadi? Haid. Tuh, ingetin ya. Jadi patokannya selama 15 hari, kalau total seluruhnya mencapai 24 jam, maka berarti darahnya darah haid. Sholat yang udah dikerjain semuanya dihukumkan tidak sah dan tidak wajib untuk diqadha. Nah, puasa Ramadannya bagaimana? Kalau seandainya ada perempuan yang demikian masalahnya, maka apabila berpuasa Ramadan, maka puasanya dihukumkan tidak sah, tapi wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Nah, ini pendapat yang pertama yang merupakan pendapat yang kuat yang dipegang oleh ulama-ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang disebut dengan qaulus sahbi. Nah, sekarang yang kedua. Al-thani yang kedua, qaulul laqti. Qaulul laqti namanya. Yang pertama qaulus sahbi, yang kedua qaulul laqti. Yang dimaksud dengan qaulul laqti adalah wahiyya antu qata awqatud dami, bahwasanya dihitung, dipungutin, dihitung artinya waktu-waktu keluar darah, wa takuna haidhan, dan waktu keluar darah dihitung sebagai haid. Wa takuna awqatun naqa'i tuhran, dan waktu tidak keluar darah maka disebut dengan masa suci. Itu demikian tuh. Jadi kalau seandainya kita pakai pendapat yang kedua, yaitu qaulul laqti, pas darah keluar maka itu disebut dengan haid. Pas bersih, suci, nggak keluar lagi darahnya, maka disebut dengan masa suci. Jadi pas lempengan ini perempuan haidnya, darahnya keluar, karena tadi pakai pendapat yang kedua qaulul laqti, maka ini perempuan tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk sholat. Tuh demikian tuh. Tapi kalau seandainya pas darahnya berhenti, maka ini perempuan wajib untuk apa? Untuk sholat. Ini selama 15 hari demikian. Jadi kalau pakai pendapat yang kedua qaulul laqti, agak repot.
pas darahnya berhenti mandi hadas, kemudian sholat, kemudian keluar darah lagi, maka berarti ini perempuan tidak ada kewajiban apa? Kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa. Keluar lagi hari ketiga misalnya, maka ini perempuan tetap perempuan ini pas keluar darah lagi, maka tidak ada kewajiban untuk sholat dan untuk puasa. Hari keempat berhenti, maka langsung mandi hadas, ada kewajiban untuk sholat dan untuk apa? Untuk puasa. Jadi agak repot kalau pakai pendapat yang kedua ini yang disebut dengan qaulul laqti. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama qaulus sahbi, yang kedua adalah qaulul laqti. Jelas ya? Jadi kalau pakai pendapat yang kedua repot. Hari pertama keluar darah haid, berarti nggak sholat, nggak puasa. Hari kedua udah berhenti mandi hadas, maka wajib untuk sholat, wajib untuk puasa. Atau demikian seterusnya sampai hari yang keberapa? Hari yang ke-15. Nah, agak repot kalau pakai pendapat yang kedua, yaitu qaulul laqti. Yang mu'tamad pakai itu, yaitu pendapat yaitu yang disebut dengan qaulus sahli. Nah sekarang alhamlu, kehamilan. Jelas perempuan ya. Jadi perempuan yang paling enak pakai yang pertama aja ya. Pakai pendapat yang apa itu? Qaulus sahbi itu. Jadi pas perempuan anti keluar darah haidnya nggak beraturan, hitungin dari hari pertama sampai hari 15. Kalau pas total seluruhnya mencapai 24 jam apalagi lebih, maka berarti darahnya disebut dengan darah haid. Tapi kalau pakai pendapat yang kedua, qaul laqti agak repot. Pas darah haidnya keluar, pas darahnya keluar berarti haid, nggak sholat, nggak puasa. Pas darahnya berhenti maka berarti wajib mandi hadas, sholat, puasa. Agak repot kalau pakai pendapat yang kedua, yaitu qaulul laqti. Yang paling bagus, yang paling enak pakai pendapat yang pertama tadi, yang disebut dengan qaulus sahbi. Jelas ya? Kemudian alhamlu, kehamilan. Aqalluhu sittatu ashhurin. Kehamilan minimal paling kurang 6 bulan. Jadi nggak perlu khawatir kalau pas 6 bulan udah berojol, nggak perlu khawatir. Karena dalam hukum syariat, dalam hukum agama, kehamilan itu paling kurang adalah 6 bulan. Ghalibuhu tis'atu ashhurin. Umumnya biasanya kehamilan sampai 9 bulan. Jadi kehamilan paling kurang minimal 6 bulan. Kemudian kehamilan umumnya biasanya mencapai 9 bulan. Ada lagi dalam hukum agama paling lama kehamilan berapa? Aktsaruhu arba'u sanawatin. Paling lama kehamilan adalah sampai 4 tahun. Ini terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Demikian tuh yang disebut dengan hamil kebo ya. Jadi kalau kelamaan udah lebih dari 9 bulan disebut dengan hamil kebo, padahal nggak apa-apa. Sampai 4 tahun itu maksimal dari kehamilan seorang perempuan. Jadi kehamilan paling kurang tadi adalah 6 bulan, umumnya biasanya 9 bulan, paling lamanya adalah sampai 4 tahun. Agak repot perempuan 4 tahun. Ghayatu tasawwuril janini fi batni ummihi. Nah sekarang maksimal sudah jadi orang, jadi manusia janin di perut ibunya berapa bulan? Ghayatu tasawwuril janini fi batni ummihi arba'atu ashhurin. Maksimal sudah terbentuknya seorang manusia di perut ibunya itu adalah 4 bulan. Makanya 4 bulan nggak boleh dihancurin tuh, nggak boleh dikeluarin, nggak boleh digugurin, nggak boleh. Karena sudah menjadi apa? Menjadi manusia, nggak boleh tuh. Makanya haram, tidak diperbolehkan. Sudah 4 bulan dikeluarin, digugurin, tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Kenapa demikian? Membunuh manusia itu. Karena maksimal terbentuknya janin menjadi manusia di perut ibunya adalah 4 bulan. Jelas ya? Jadi kehamilan paling kurang minimal 6 bulan, umumnya biasanya 9 bulan, paling lamanya adalah 4 tahun. Kemudian terbentuknya janin di perut ibunya yaitu maksimal 4 bulan.
Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi. Makanya ada 4 bulanan tuh ya. Bukan 7 bulan, bukan, tapi 4 bulanan. Udah jadi manusia 4 bulanan tuh. Makanya ulama-ulama kita ngajarin tuh. Kita punya guru-guru ngajarin, di marhabanin tuh, dibacain Yasin, dibacain macam-macam tuh. Tujuannya agar ini anak keluar menjadi anak yang baik, yang soleh dan soleha. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatuz Zubad radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Tsumma aqallul hamri 6 ashhuri wa arba'ul a'wami aqsal aktsari wa thulthu amin ghayatut tasawwuri wa ghalibul kamili 9 ashhuri." Keterangannya sudah di atas. Jadi kehamilan minimal 6 bulan, umumnya biasanya 9 bulan, paling lamanya adalah sampai 4 tahun. Kemudian maksimal terbentuknya janin di perut ibunya adalah 4 bulan. Nah, sekarang judul baru, al-istihadatu, darah istihadah. Ini yang laki biar tahu juga, apalagi yang perempuan, tentang darah istihadah. Yang disebut dengan darah istihadah adalah ad-damuz zaidu ala aktsaril haidhi wan nifasi. Darah yang lebih dari paling banyak keluar darah haid dan keluar darah nifas. Jadi kalau sudah lebih, paling banyak keluar darah haid adalah berapa hari? Berapa hari? 15 hari. Kemudian nifas paling lama 60 hari. Nah, kalau perempuan haidnya itu sudah lebih dari 15 hari, kalau perempuan darah nifasnya keluar sudah lebih dari 60 hari, maka disebut dengan darah apa? Darah istihadah tuh. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Kalau ada perempuan yang haidnya sudah lebih dari 15 hari atau nifasnya sudah lebih dari 60 hari, maka disebut dengan darah tadi apa? Darah istihadah ya. Lain ya, bukan darah haid, juga bukan darah nifas, tapi disebut dengan darah istihadah. Atau yang kedua yang disebut dengan istihadah adalah auhiyad damul khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Darah yang keluar bukan pada hari-hari keluar darah haid dan nifas. Jadi boleh pakai definisi yang pertama, paling mudah yang pertama tadi itu. Paling mudah yang pertama. Darah yang keluar lebih dari masa haid dan masa nifas. Paling lama haid adalah 15 hari. Paling lama nifas adalah 60 hari. Jadi kalau seorang perempuan keluar darah haidnya sudah lebih dari 15 hari atau darah nifasnya sudah lebih daripada 60 hari, maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Jelas ya? Itu demikian definisi yang paling mudah. Yang pertama tadi ya, darah yang lebih daripada darah yang keluar dari paling banyak masa haid dan masa nifas. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubadi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, in abaral aktsara wastidama fa mustahadatun hawat aqsama. Keterangan sudah tadi di atas ya. Jadi kalau darah haid lebih dari 15 hari, darah nifas lebih dari 60 hari, maka disebut dengan darah istihadah. Jadi perempuan demikian, pas keluar haidnya ini ternyata udah 16 hari, itu istihadah, darah penyakit, mesti ke dokter itu. Atau pas dia melahirkan nifas lebih dari pada 60 hari, maka pun sama disebut dengan darah istihadah. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk contoh-contoh perempuan yang keluar darah istihadah? Ini demikian nih. Nih mesti tahu ini, yang laki mesti tahu, apalagi yang perempuan nih. Bentuk-bentuk contoh-contoh perempuan yang keluar darah istihadahnya. Suwarul mustahadati sab'atun. Bentuk perempuan yang keluar darah istihadah itu ada 7. Contoh-contohnya ada 7. Jadi istihadah darah yang keluar, mustahadah perempuan yang terkena keluar darah istihadah.
Jadi darah istihadahnya, darahnya disebut dengan istihadah. Perempuan yang terkena darah istihadah maka disebut dengan mustahadah. Jadi beda ya, beda pada masalah hukum syariat. Istihadah darah yang keluar di luar daripada hari-hari haid dan hari-hari nifas, berarti sudah lebih dari 15 hari atau lebih daripada 60 hari. Nah sekarang ada perempuan yang terkena darah istihadah disebut dengan mustahadah. Jadi beda antara istihadah dengan mustahadah. Istihadah darahnya yang keluar lebih dari 15 hari atau 60 hari pada nifas. Perempuan yang terkena darah istihadah disebut dengan mustahadah. Ini ada 7. Sab'atun ada 7. As-suratul ula, bentuk yang pertama, mubtada'atun mumayyizatun. Namanya ini, namanya mubtada'ah mumayyizah. Yang pertama, contoh bentuk perempuan yang terkena darah istihadah adalah mubtada'ah mumayyizah. Tulis tuh bagian-bagiannya tuh. Jadi istihadah darah yang keluar lebih dari masa-masa haid dan masa-masa nifas. Kemudian perempuan yang terkena darah istihadah disebut dengan mustahadah. Ada 7. Yang pertama adalah disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Daripada buku ya, daripada nyatet ya. Ma'na mubtada'atin, besok yang ngaji bawa buku ya. Ma'na mubtada'atin ay awwalu mabtada'ad damu falam ya'tiha damu haidin min qablu. Artinya mubtada'ah adalah awwalu mabtada'ahad damu, awal pertama kali ini perempuan keluar darah. Jadi pertama kali ini perempuan keluar darah disebut dengan mubtada'ah. Falam ya'tiha damu haidin min qablu, maka sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Jadi perempuan yang pertama kali keluar darah, maaf dari kemaluannya, kemudian sebelum-sebelumnya belum pernah keluar darah haid, disebut dengan tadi apa? Mubtada'ah. Tuh, ingetin tuh. Kan tadi ada istilah mubtada'ah mumayyizah ya. Ada istilah yang pertama, contoh daripada perempuan yang disebut dengan mustahadah adalah mubtada'ah mumayyizah. Maknanya mubtada'ah adalah darah yang pertama kali keluar, sebelumnya belum pernah keluar darah haid, disebut dengan mubtada'ah. Makna mumayyizatin artinya mumayyizah. Kan tadi disebutnya mubtada'ah mumayyizah tuh, disebutnya mubtada'ah mumayyizah tuh. Mubtada'ah awal pertama ke darah yang keluar, sebelumnya belum pernah keluar darah haid, maka disebut dengan mubtada'ah. Yang kedua mumayyizah. Yang disebut dengan mumayyizah apa? Ma'na mumayyizatin hiyallati taraddama ala sifataini qawiyyun wa dha'ifun. Perempuan yang melihat darah atas 2 sifat. Yang pertama sifatnya kuat, yang kedua sifatnya lemah. Nih darah haid nih. Darah haid ada warna-warnanya. Darah istihadah. Darah istihadah itu ada warna-warnanya. Ada 5. Tulis tuh. Darah istihadah ada 5 warna. Yang pertama aswadu. Yang pertama darah istihadah hitam. Wa ahmaru, yang kedua darah istihadah merah. Darah istihadah itu ada 5 warna. Yang pertama warnanya hitam, yang kedua warnanya merah, yang ketiga wa ashqaru. Yang ketiga ashqar, merah ke kuning-kuningan. Yang tahu perempuan nih. Jadi pertama darah istihadah warnanya hitam, yang kedua warnanya merah, yang ketiga ashqar, yaitu merah ke kuning-kuningan tuh. Yang keempat asfaru, darah istihadah warnanya kuning. Gitu tuh ya. Darah istihadah ada 5 warna. Warna yang pertama adalah hitam,
warna yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah merah kekuning-kuningan, yang keempat adalah kuning, yang kelima wa akdaru, warnanya keruh, yang kelima warnanya keruh. Nah, itu darah daripada darah istihadah tuh. Fal aswadu qawiyun, maka darah yang warnanya hitam itu darah yang kuat. Kan tadi ada sifatnya darah ya, ada sifatnya kuat, ada sifatnya tadi apa? Lemah tuh. Darah istihadah, darah yang terlihat oleh seorang wanita ada dua sifat. Tadi sifatnya kuat dan sifatnya lemah tuh. Nah, ini darah istihadah dibagi menjadi 5 warna. Yang pertama warnanya hitam, yang kedua warnanya merah, yang ketiga warnanya merah kekuning-kuningan, yang keempat warnanya kuning, yang kelima adalah keruh. Warna hitam warna darah istihadah yang kuat. Kemudian warna merah itu dibandingkan dengan warna hitam lemah. Jadi ada warna merah, ada warna hitam. Berarti yang kuat mana? Yang warna hitam. Yang merahnya dhaifun, lemah di darah istihadahnya. Jadi kalau ada perempuan melihat keluar darah pertama kali keluar, maka ini perempuan disebut dengan mubtada'ah. Sebelumnya belum pernah keluar darah haid, baru keluar pertama kali, maka ini perempuan disebut dengan mubtada'ah. Kemudian mumayyizah, ini perempuan melihat darahnya atas 2 sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua adalah lemah nih. Karena darah istihadah memiliki 5 warna. Yang pertama tadi hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kekuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Nah, warna hitam darah istihadah yang apa? Yang kuat. Warna merah itu lemah, lemahnya dibandingkan dengan warna apa? Warna hitam. Tapi dia kuat dibandingkan dengan warna apa tuh? Merah kekuning-kuningan. Itu demikian urutannya ya. Jadi urutannya demikian. Hitam paling kuat tuh, kemudian merah, kemudian merah kekuning-kuningan, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, kalau ini perempuan melihat darahnya yang keluar, sifatnya misalnya dilihat warna yang pertama hitam, yang kedua adalah merah. Nah, berarti yang keluar sifatnya pertama kuat untuk warna apa itu? Warna hitam. Yang kedua lemah untuk warna apa? Warna merah tuh. Tapi kalau warna merah dibandingkan dengan warna merah kekuning-kuningan, yang kuat mana? Yang merah tuh. Yang warna merah kuning-kuningan adalah warna darah istihadah yang apa? Yang lemah. Nah, demikian ya urutannya ya. Itu merupakan warna-warna daripada warna darah istihadah. Jelas ya? Ingetin tuh, yang laki mesti tahu, yang perempuan apalagi harus lebih tahu perempuan tuh. Jadi ada bentuk yang pertama, perempuan sekali lagi istihadah, darah yang keluarnya lebih daripada masa-masa haid dan masa-masa nifas. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari pada haid atau lebih dari 60 hari pada darah nifas, maka disebut dengan darah istihadah. Orang perempuan yang keluar yang terkena darah istihadah disebut dengan mustahadah. Nah, bentuk-bentuknya, contoh-contohnya ada 7. Yang pertama tadi mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah artinya awal pertama kali darah yang keluar, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Mubtada'ah disebutnya ya. Kalau mumayyizah, ini perempuan melihat darah ada 2 sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua lemah. Tadi darah-darah istihadah itu ada 5 warna. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima adalah keruh. Nah, hitam itu lebih kuat kalau dibandingkan dengan warna merah, dan seterusnya ya, sampai warna keruh. Nah, ini perempuan melihat, pas dia lihat darah keluar, maaf dari kemaluannya, warna yang pertama hitam, warna yang kedua merah. Nah, berarti ini perempuan melihat ada 2 sifat. Sifat yang pertama sifat yang kuat, yaitu warna hitam. Sifat yang kedua lemah, yaitu warna apa? Warna merah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ini? Tuh, subhanallah ya. Ada hukumnya tuh. Masing-masing darah yang tadi yang keluar itu masing-masing ada hukumnya. Hukumnya
Al-qawiyyu haidun. Darah yang kuat warna apa tadi? Warna hitam, itu darah haid. Wadda'ifu istihadatun. Yang lemah tadi warna apa tuh? Merah. Itu darah apa? Istihadah. Tuh demikian tuh. Jadi kalau perempuan, bagian yang pertama disebut dengan mubtada'ah, mumayyizah. Dia lihat darah dari kemaluannya, warnanya hitam, kemudian warnanya merah, berarti warna hitam darah istihadah yang kuat, kemudian darah merah yang lemah. Nah, bagaimana hukumnya? Darah yang kuat tadi, yang hitam disebut dengan darah haid. Kemudian yang merah yang lemah disebut dengan darah istihadah. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana contohnya? Paham jelas ya? Paham jelas ya? Ulang lagi biar jelas. Pertama, ada hukum yang disebut dengan istihadah. Istihadah adalah darah yang lebih keluar daripada masa-masa haid dan masa-masa nifas. Paling banyak masa haid adalah 15 hari. Kalau nifas 60 hari. Jadi kalau perempuan melihat darah keluar sudah lebih dari 15 hari pada haid atau 60 hari pada nifas, darah tersebut disebut dengan darah istihadah. Perempuannya disebut dengan mustahadah. Nah, contoh-contoh bentuk-bentuk mustahadah ini ada 7. Yang pertama disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah artinya darah yang pertama kali keluar, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Mumayyizah, ini perempuan melihat darahnya atas 2 sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua lemah. Tadi darah istihadah ada 5 warna. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima biru. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ini? Pas ini perempuan melihat darahnya, darah ada warna hitam, ada darah warnanya merah. Maka tadi kan hitam yang kuat, kemudian merah yang lemah. Nah, untuk darah yang hitam hukumnya adalah hukum darah apa? Yang lemah adalah merah, hukumnya darah apa? Darah istihadah. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana contoh bentuknya? Contohnya bentuknya bagaimana ini? Untuk perempuan yang bagian pertama, mubtada'ah mumayyizah. Suratuha bentuknya, contohnya imra'atun taqulu. Seorang perempuan dia ngomong seperti ini. Kata ini perempuan, ja'anid damu li awwali marratin 20 yauman mutawaliyan. Datang darah, keluar darah pertama kali selama 20 hari berturut-turut. Jadi ada perempuan yang dia bilang, dia ngomong, saya baru pertama kali keluar, darah dari kemaluan saya, yaitu masanya 20 hari secara apa? Berturut-turut. Salatatu ayyamin min hadamun aswadu. 3 hari dari 20 hari tadi darahnya warnanya hitam, berarti apa ini? Qawiyun, kuat ini. Kemudian wasab'ata asyara yauman damun ahmaru dhaifun. 17 hari darahnya warnanya merah, berarti darah apa ini? Darah yang lemah tuh. Jadi 3 hari keluar darahnya darah hitam, darah yang kuat. Kemudian sisanya 17 hari darah warnanya warna merah, yaitu darah apa? Yang lemah. Nah, bagaimana hukumnya? Kita hukumkan setelah mengetahui tadi rincian hukum keterangan sebelumnya di atas tadi. Nah, fanahkumulaha, kita hukumkan bagi ini perempuan bi anna haidhaha 3 ayyamin. Haidnya berapa hari? 3 hari. Kenapa demikian? Tadi darah yang kuat warna hitam keluar selama 3 hari. Nah, kita hukumkan ini perempuan keluar darah haidnya selama 3 hari. Kemudian kan tadi ada warna apa tadi? Warna merah yang lemah. Nah, wastihadataha 17 yauman. Darah istihadahnya selama berapa hari? 17 hari. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين
آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدر بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدر بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.